Kita baru memulai tahun 2025. Tahun ini untuk saya ditandai oleh dua hal yang paling besar. Tahun ini ditandai dengan tahun yang disebut generasi beta. Bayi yang lahir 1 Januari 2025 sampai 2039, mereka disebut generasi beta. Kita sudah melewati banyak generasi. Kalau kita lihat di sini, mungkin generasi yang ada, mungkin ada 4 atau 5. Ya. The silent generation, kemudian baby boomers, generation X, generation Y, kemudian generation Z, and then alpha, dan sekarang beta. Anak-anak yang lahir dalam 15 tahun ke depan akan menjadi generasi yang sangat berbeda. Mereka lahir dalam dunia teknologi yang sudah semakin canggih, jauh dari apa yang kita alami. Itu yang menandai tahun 2025 ini dan selanjutnya. Dan tahun 2025 ini juga kita memulai perjalanan tahun jubileum 25 dengan tema The Pilgrims of Hope, pesiarah yang penuh dengan harapan. Apa sih kalau kita baca bacaan hari ini indah sekali. Mereka yang bacaan pertama dari surat Rasul Paulus Yohanes. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya kepada Anak Allah. Pemenang-pemenang di dalam kehidupan adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pemenang-pemenang, the winners, the victors di dalam hidup ini adalah mereka yang percaya kepada Tuhan. Kalau Anda percaya bahwa Anda adalah orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, Anda bisa menjadi pemenang di dalam perjalanan hidup ini semua. Tetapi untuk menjadi pemenang tidaklah mudah, karena kita menghadapi, meskipun kita mengikuti Tuhan dengan setia, kita masih menghadapi banyak masalah di dalam kehidupan. Kita mengawali tahun 2025 dengan banyak rencana, dengan banyak mimpi, dengan banyak kesempatan, dengan banyak pilihan, dengan resolusi yang luar biasa. Anda buat resolusi nggak tahun ini? Apa? Jalanin aja mah. Tambah gemuk, tambah kurus. Tambah kurus ya, ini memang harus tambah kurus resolusinya. Oke. Ada yang mau ke Korea? Mau. Tahun ini yang mau ke Korea ada tidak untuk resolusi? Supaya lebih glowing gitu wajahnya, lebih cantik. Saya tidak tahu, mungkin ada yang menjadi resolusi buat itu. Banyak sekali kita membuat resolusi yang indah, tapi dengan berjalannya waktu kita kadang-kadang lelah juga. Itulah bagian dari sebuah interupsi kehidupan kita. Kita menyiapkan tahun 2025 dengan segala hal yang luar biasa. Dalam perjalanan waktu kita akan menghadapi interupsi di dalam kehidupan. Apa itu interupsi? Contohnya sakit, entah flu, entah demam, sakit kepala, itu interupsi. Tapi saya harap setelah sehat bisa mulai kembali dalam kehidupan normal. Kesulitan-kesulitan yang anak-anak kita alami di sekolahan, di rumah, di tempat kerja, itu juga sebuah interupsi dalam kehidupan. Krisis pribadi, krisis di dalam keluarga, sebuah interupsi dalam kehidupan. Bencana alam, kematian orang yang dekat dalam kehidupan kita, kecelakaan yang terjadi, semuanya adalah interupsi. Tetapi tahun ini dengan tahun jubileum, kita diajak untuk menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan, memegang pengharapan, supaya kita menjadi orang yang berani, yang menang di dalam kehidupan itu. Orang yang penuh dengan harapan adalah sesuatu kelebihan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita perlu mengajarkan anak-anak kita tentang arti hidup di dalam pengharapan. Ketika seseorang kehilangan pengharapan dalam hidupnya, dia tidak bisa melihat sesuatu yang positif di dalam hidupnya. Tidak berani mengambil resiko ataupun melangkah. Tidak ada harapan dalam dirinya. Tapi mereka yang memiliki harapan akan berani untuk mengambil resiko di dalam kehidupan.
harapan itu luar biasa. Makanya kita harus menghidupkan harapan kita. Jangan kehilangan harapan di tengah segala kesulitan yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita. Kalau hari ini orang kusta ini datang bertemu dengan Yesus, Yesus, kalau engkau mau, engkau bisa menyembuhkan aku, menyehatkan aku kembali. Dan Tuhan bilang apa? Aku mau supaya kamu tahir, kamu sembuh kembali. Ketika Tuhan bilang aku mau, diberikan sebuah harapan kepada orang itu, dan harapan itu membangkitkan orang itu. Apalagi orang itu disembuhkan, harapan baru terbangun di dalam kehidupan orang itu. Luar biasa. Kita semuanya satu tahun ini adalah tahun pengharapan, tahun kerahiman. Kerahiman juga menyembuhkan kita. Pengampunan menyembuhkan kita dan memberikan harapan dalam hidup kita untuk hidup yang lebih baik. Gereja menawarkan kita semuanya untuk merangkul kerahiman Tuhan supaya kita ditambahkan harapan kita semuanya. Kalau Anda tahu, tahun jubileum dimulai pada tanggal 22 Februari tahun 1500. Sudah 700 tahun yang lalu, oleh Paus Bonifacius ke-8. Waktu itu dia mengatakan, saya memulai tahun jubileum setiap kapan dirayakan 100 tahun sekali. Tapi pada tahun 1500, Paulus kedua menggantikan menjadi setiap 25 tahun. Hari ini tahun 2025 kita sudah merayakan tahun jubileum yang ke-28. Selalu tema yang terbesar adalah kerahiman dan harapan. Tuhan kita penuh dengan belas kasih dengan kerahiman, dan dengan diharapkan kerahiman itu akan membangkitkan harapan dalam hidup kita. Kita ingin bangkit, kita ingin menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Ya, kita penuh tandai hidup kita dengan pengharapan untuk sesuatu yang kita masih ingat. Kita jangan pernah menyerah dengan mudah, karena kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk bangkit kalau kita memiliki pengharapan. Kalau tidak, kita tidak bisa berbuat banyak hal dalam kehidupan kita. Saat ini kita ingin berkata dengan senang orang kusta hari ini, ya Tuhan, aku mau tahir. Dan biar Tuhan berkata, aku mau kamu sehat kembali. Dan biarlah itu menjadi sumber pengharapan kita di awal tahun 2025 ini. Bagikan pengharapan Anda untuk orang-orang yang membutuhkan, teman Anda, keluarga Anda, anak-anak Anda, siapa saja, cucu Anda, kalau punya, bagikan pengharapan. Luar biasa arti pengharapan di dalam kehidupan kita. Jadilah pemenang-pemenang di dalam perjalanan hidup kita. Berkat Tuhan. Amin.